Perkenalkan, saya Virginia Cahyani Nakaweta dari kelas 11D. Nah teman-teman, kalau kita lihat pada gambar slide yang pertama, itu terdapat gambar topeng teater yang sedang digambar dengan tinta. Itu bukan gambar biasa. Topeng itu melambangkan drama, sedangkan tinta dan juga pena itu melambangkan karya sastra. Artinya apa? Artinya, sastra itu lahir dari goresan kata-kata, tetapi ia tidak bisa berubah menjadi ekspresi yang nyata seperti drama yang ditampilkan di atas panggung. Gambar ini juga menunjukkan bahwa semua karya sastra itu awalnya hanya tulisan. Tetapi itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat hidup dan bisa dirasakan langsung oleh penonton. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas 3 bentuk utama sastra, yaitu ada prosa, puisi, drama, dan ketiganya berbeda. Tetapi ketiganya sama-sama menjadi cara manusia untuk mengekspresikan perasaan dan juga pengalaman hidup. Nah teman-teman, di slide ini terdapat 3 gambar yang berbeda. Di sebelah kiri itu ada gambar buku yang terbuka. Itu melambangkan prosa. Kenapa harus buku? Kenapa bukan gambar yang lain? Karena prosa biasanya berbentuk cerita yang sangat panjang dalam paragraf, seperti cerpen atau novel. Prosa itu seperti kita sedang membaca kisah kehidupan seseorang. Di slide juga tertulis, fokus pada narasi, paragraf, dan juga logika cerita. Artinya, prosa menekankan alur yang runtut, kemudian sebab akibat yang jelas, dan cerita yang masuk akal, sehingga pembaca bisa mengikuti jalan ceritanya dengan sangat mudah. Kemudian, di tengah terdapat gambar burung yang terbang dengan percikan tinta. Itu melambangkan puisi. Burung yang terbang itu menggambarkan kebebasan perasaan dan juga imajinasi. Puisi itu seperti perasaan yang dilepaskan ke udara, indah dan penuh makna. Di slide juga tertulis, fokus pada keindahan kata, irama, dan kiasan padat. Artinya, puisi lebih menekankan bunyi, perasaan, dan makna tersembunyi dibandingkan jalan cerita yang panjang. Di sebelah kanan itu terdapat gambar 2 topeng teater dengan sorotan lampu panggung. Gambar tersebut melambangkan drama. Topeng yang tersenyum dan juga sedih itu menunjukkan bahwa drama penuh emosi dan juga konflik, dan biasanya dipentaskan di atas panggung. Di slide juga tertulis fokus pada dialog, konflik, dan pementasan gerak. Artinya, cerita dalam drama itu berkembang melalui percakapan dan pertentangan antar tokoh, bukan melalui paragraf yang sangat panjang seperti prosa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prosa itu menceritakan secara runtut dan juga logis. Sementara puisi itu mengungkapkan perasaan secara indah dan juga padat. Dan drama itu memperagakan cerita melalui dialog dan juga aksi. Sekarang kita lihat perbedaannya lebih jelas lagi. Kalau diperhatikan pada tabel ini, yang pertama ada bentuk fisik. Kalau prosa, dia berbentuk paragraf dan juga kalimat. Artinya, prosa ini seperti bacaan biasa yang tersusun rapi dari awal sampai akhir. Kemudian ada puisi. Puisi, dia berbentuk bait dan juga larik. Artinya, puisi ini ditulis secara terpisah-pisah dalam baris yang sangat pendek. Dan drama, dia berbentuk dialog dan juga petunjuk laku. Artinya, ada nama tokoh dan juga percakapan. Kemudian bahasa. Kalau prosa, dia menggunakan bahasa lugas atau bahasa sehari-hari, supaya cerita mudah dipahami. Sementara puisi, dia menggunakan bahasa yang padat dan juga kiasan.
sehingga satu kata itu bisa memiliki makna yang sangat mendalam. Kemudian drama. Drama menggunakan bahasa percakapan yang komunikatif, karena memang dibuat seperti orang yang berbicara langsung. Terus ada sifat. Kalau sifat utama pada prosa, dia bersifat narasi atau bercerita panjang. Kemudian puisi, dia bersifat ekspresi perasaan yang kuat. Dan drama, dia bersifat konflik dan pementasan. Artinya ada pertentangan yang membuat cerita hidup. Kemudian ada tujuan. Kalau prosa itu dibaca untuk hiburan atau informasi. Kalau puisi itu dibaca untuk dideklamasikan, untuk merasakan keindahan. Dan drama itu disaksikan atau dipentaskan agar penonton mereka bisa melihat secara langsung emosi dan juga konflik. Dari tabel ini, itu membantu kita memahami bahwa perbedaan utama dari ketiganya itu terletak pada cara penyampaian cerita. Berikutnya adalah prosa atau seni bercerita. Prosa itu adalah karya sastra yang berbentuk narasi yang bebas, yang tidak terikat dengan rima. Artinya bahwa prosa adalah cerita yang ditulis secara bebas tanpa aturan bunyi seperti puisi. Jadi, penulis bisa menceritakan segala peristiwa dengan lebih leluasa, seperti kita sedang menceritakan pengalaman kepada teman. Narasinya bebas berarti cerita mengalir apa adanya, kemudian mengikuti alur kejadian. Ciri utama dari prosa yaitu alur, kemudian setting yang lengkap, dan penokohan yang mendalam. Alur artinya cerita yang memiliki urutan kejadian yang runtut dari awal sampai akhir. Sehingga para pembaca mereka tidak kebingungan. Kemudian setting lengkap itu artinya tempat, waktu, dan suasana yang dijelaskan supaya pembaca mereka bisa membayangkan kejadian tersebut. Penokohan yang mendalam itu artinya karakter tokoh yang digambarkan secara detail baik dari sifat, sikap, maupun perasaannya, sehingga terasa seperti manusia yang nyata. Kemudian unsur pembangun dari prosa yang pertama itu unsur intrinsik. Terdapat tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan juga amanat. Tema merupakan gagasan utama atau inti cerita yang menjadi dasar seluruh peristiwa. Kemudian tokoh merupakan pelaku dalam cerita yang menjalankan peristiwa. Alur itu merupakan rangkaian kejadian dari awal sampai akhir. Latar merupakan tempat, waktu, dan juga suasana terjadinya cerita. Dan sudut pandang merupakan cara penulis menceritakan kisah tersebut. Apakah sebagai orang pertama atau ketiga? Dan amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian terdapat unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah pengalaman hidup atau kondisi pribadi penulis yang mempengaruhi cerita. Kemudian nilai sosial itu adalah norma atau kebiasaan dalam masyarakat yang tercermin dalam cerita. Contohnya seperti, aku sedang sedih karena kehilangan sahabatku yang sudah lama bersamaku. Kalimat ini menunjukkan narasi perasaan yang disampaikan secara langsung dan juga jelas. Sehingga pembaca langsung tahu apa yang dirasakan oleh tokoh tanpa harus menafsirkan terlalu dalam. Inilah ciri khas dari prosa, yaitu bercerita secara lugas. Berikutnya yaitu puisi. Puisi merupakan nyanyian jiwa yang terikat irama, rima, dan juga bait. Artinya, puisi adalah ungkapan perasaan yang disusun dengan aturan bunyi dan susunan baris tertentu. Kenapa disebut dengan nyanyian jiwa?
Karena puisi lahir dari emosi yang dalam seperti suara hati yang dituangkan ke dalam kata-kata. Ciri utama dari puisi, yang pertama dia menggunakan bahasa figuratif atau majas. Bahasa tersebut merupakan bahasa kiasan yang tidak selalu bermakna langsung. Kemudian diksi, artinya pemilihan kata sangat diperhatikan atau tidak boleh sembarangan. Dan yang ketiga yaitu makna. Artinya walaupun kalimatnya pendek, namun maknanya sangat dalam. Kemudian jenis dari puisi, ada yang namanya puisi lama seperti pantun dan juga syair. Mereka memiliki aturan rima yang tetap. Kemudian ada yang namanya puisi baru, itu seperti balada dan juga ode. Aturannya lebih bebas dalam bentuk, tetapi mengutamakan keindahan bahasa. Contoh, lampu kota meredup di mataku, jejakmu hilang di telan sunyi, menyisakan hampa di sudut kalbu. Kalimat ini tidak menjelaskan secara langsung terkait kesedihan, tetapi kalimat ini menggunakan kiasan seperti lampu kota meredup dan ditelan sunyi. Jadi, pembaca harus merasakan dan menafsirkan maknanya. Inilah kekuatan puisi, yaitu menyampaikan perasaan dengan cara yang indah dan menyentuh. Berikutnya yaitu drama. Drama merupakan cerita yang berjalan. Asal kata drama itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berbuat atau bertindak. Artinya, drama bukan hanya cerita yang dibaca, tetapi drama juga merupakan cerita yang dilakukan atau dimainkan. Bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk disaksikan. Artinya, kekuatan drama itu terletak pada pementasannya. Penonton bisa melihat langsung ekspresi, gerakan, dan juga emosi dari para tokoh yang melibatkan gerak, suara, dan juga ekspresi. Gerak itu menunjukkan tindakan tokoh. Kemudian suara itu menunjukkan intonasi dan juga emosi. Sementara ekspresi itu menunjukkan perasaan yang dirasakan oleh tokoh. No conflict, no drama. Artinya, tanpa konflik atau pertentangan, drama tidak akan menarik. Konfliklah yang membuat cerita hidup dan membuat penonton penasaran. Berikutnya yaitu unsur tekstual pada naskah drama. Yang pertama ada tokoh, di dalamnya terdapat protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang biasanya membawa kebaikan. Kalau antagonis adalah tokoh yang menentang atau menjadi lawan. Dan tritagonis itu adalah tokoh penengah atau pendukung. Berikutnya yaitu wawancang atau dialog untuk menggambarkan watak. Wawancang ini adalah percakapan antar tokoh yang menunjukkan sifat dan juga karakter mereka. Kemudian ada yang namanya kramagung, merupakan petunjuk atau instruksi teknis. Kramagung adalah petunjuk dalam tanda kurung yang menjelaskan gerakan atau tindakan tokoh. Kemudian ada latar yang terdapat ruang, waktu, dan juga suasana. Latar itu menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana suasana cerita berlangsung. Kemudian tema merupakan gagasan sentral. Tema itu adalah ide utama yang menjadi dasar keseluruhan cerita pada drama. Berikutnya ada unsur pementasan, di dalamnya terdapat visual dan juga audio. Yang pertama aktor. Aktor, dia harus menggunakan suara dan juga gerakan tubuh dan penghayatan untuk menghidupkan karakternya. Kemudian sutradara merupakan pemimpin artistik. Sutradara, ia yang mengatur semua jalannya pementasan agar sesuai dengan naskah. Kemudian tata panggung. Nah, tata panggung ini dia mengatur latar fisik agar sesuai dengan cerita. Kemudian tata cahaya atau lighting ataupun suasana. Dia mengatur pencahayaan untuk membangun suasana. Kemudian ada tata musik, efek suara dan juga emosi. Ini yang memberikan efek suara dan juga memperkuat emosi. Kemudian ada tata rias dan juga busana.
Tata rias dan busana itu menentukan penampilan tokoh agar sesuai dengan karakter. Berikutnya, struktur alur dramatik yang berbentuk piramida Freytag. Yang pertama ada eksposisi, yaitu pengenalan situasi. Bagian awal untuk mengenalkan tokoh dan juga latar. Kemudian ada rising action atau komplikasi atau juga ketegangan yang naik. Konflik mulai berkembang dan menegangkan. Kemudian klimaks, yaitu puncak krisis atau penentuan nasib. Bagian ini merupakan bagian yang paling menegangkan dalam cerita. Kemudian ada anti klimaks, yaitu masalah yang terurai. Masalah itu mulai menemukan jalan keluar. Kemudian ada resolusi, yaitu penyelesaian akhir. Cerita berakhir dan konflik selesai. Berikutnya yaitu struktur fisik naskah. Prolog itu merupakan kata pembuka atau pengantar oleh narator. Prolog ini berfungsi untuk memperkenalkan cerita sebelum konflik dimulai. Yang kedua ada dialog. Dialog ini merupakan inti cerita yang di dalamnya terdapat percakapan dan juga konflik. Dialog menjadi bagian utama yang menggerakkan cerita. Yang ketiga ada epilog. Epilog merupakan kata penutup atau simpulan atau juga amanat. Epilog ini menutup cerita dan menyampaikan pesan yang moral. Berikut ini merupakan contoh format naskah. Berikut kita lihat perbandingan singkat. Yang pertama, prosa. Prosa ini tadi menceritakan. Artinya, prosa menyampaikan kisah melalui paragraf dan juga narasi yang runtut serta logis, sehingga pembaca mereka bisa mengikuti jalan cerita dengan jelas. Kemudian ada puisi. Nah, puisi ini mengesankan. Artinya, puisi lebih menekankan pada perasaan, keindahan kata, dan juga makna yang padat, sehingga pembaca merasakan emosi yang mendalam. Dan yang ketiga tadi adalah drama. Drama itu memperagakan, artinya drama menyampaikan cerita melalui dialog dan aksi di atas panggung, sehingga konflik bisa dilihat dan dirasakan langsung. Sebagai kesimpulan, prosa menggambarkan kehidupan melalui cerita yang runtut dan jelas. Puisi, dia menggambarkan kehidupan melalui perasaan dan juga keindahan bahasa. Dan drama, dia menggambarkan kehidupan melalui tindakan dan juga konflik. Sehingga, walaupun berbeda bentuk, ketiganya sama-sama menjadi cara manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dalam dunia sastra. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.